tuh bingung mau gue pegang HP-nya atau gue taruh gitu kan, seperti di video sebelumnya. Cuman suaranya tuh gak kedengeran gitu kan, gak terlalu kedengeran, kecil. Jadi kayaknya gue harus pegang gitu ya kan. Hai, jadi di video ke-5 ini gue bakal interpretasiin lirik lagunya Namjoon. Yang gue pilih lagunya itu adalah Tokyo. Jadi Namjoon itu punya mixtape juga atau solo album sama seperti Rapline BTS yang udah gue interpretasiin sebelumnya, yaitu ada Jung Hoseok Alchemy dengan Hopeward-nya dia. Gue milih lagu Blue Side. Terus habis itu ada Min Yoongi atau August D yang paling barunya itu Dito. Dan gue pilih lagu People. Jadi Namjoon itu punya 2 mixtape atau solo album. Jadi ada RM ya nggak sih kalau nggak salah. Terus habis itu Mono. Tapi kayak diantara 2 itu gue lebih familiar sama Mono dan sangat relate sama lagu-lagunya dia yang ada di situ. Kalau nggak salah itu tahun 2018 rilisnya. Jadi ada lagu Tokyo, ada Seoul, ada Moonchild, All Good, terus Everything Goes, terus Bad Bye, Forever Rain. Kalau nggak salah sih itu ya lagu-lagunya. Jadi menurut gue album solo member BTS yang paling gue relate itu adalah Mono. Jadi kayak gue bingung gitu mau milih yang mana dari lagu-lagu itu karena semuanya bagus, kecuali bukan gak bagus ya, tapi kayak gue takut dengernya yaitu Bad Bye. Jadi kayak gue gak terlalu dengerin banget lagunya yang itu. Tapi kalau selain itu gue kayak selalu lah dengerin kalau misalnya lagi dalam keadaan down. Dan gue lagu-lagu yang ada di Mono itu lagu comfort gitu, lagu self healing. Kayak kalau lo enggan ke psikologi treatment gitu, kayak ke psikolog atau ke psikiater, mungkin bisa dengerin lagu Mono dan juga bisa lihat liriknya. Sorry nanti kalau misalnya ini gue udah miring gitu megang HP-nya gitu loh. Jadi yes, lagi yang gue pengen tambahin. Jadi menurut gue Namjoon itu tipe orang yang tipe cowok yang spesifik cowok ya, yang bijaksana gitu loh. Seiring dia bertambah umur, walaupun kayak gue seumuran sama dia, jadi kayak yang seumuran sama gue kan, atau yang kelahiran 94 itu ada Hobi dan Namjoon. Tapi kayak gue merasa kalau sama Namjoon tuh kayak dia kakak gue, atau kayak orang yang paling nyaman buat diajak curhat atau diajak diskusi. Dia banyak banget sudut pandang dia, kayak POV-nya dia. Dia kritis, dia overthinking, dan sesuai dengan IQ-nya dia yang 148 itu kan, dan pintar bahasa Inggris hanya dengan nonton sitcom Friends.
butuh banget sih orang kayak Namjoon. Dan kayak kalau gue dikasih kesempatan untuk pilih member yang gue pengen ajak bicara itu Namjoon pertama kali, karena walaupun misalnya Yoongi itu salah satu yang menarik juga kan untuk diajak ngobrol, cuman gue nggak tahu kenapa kayak gue lebih suka tipe orang atau tipe lawan bicara atau partner yang soft gitu loh, yang sopan. Gue bukan bilang Namjoon yang gini sopan ya, cuman dari cara dia apa ya, ngomong tuh terlalu straightforward gitu loh, jadi kayak gue yang baper bakal tambah baper kan. Tapi ya gitu, tapi jangan dimasukin ke hati apa yang gue omongin, itu yang gue rasain vibe-nya dari Namjoon atau enggak Yoongi, perbedaannya itu. Oke. Terus kenapa gue milih lagu Tokyo? Karena kalau lo nggak liatin liriknya atau baca liriknya cuma pengen dengerin lagu ini tuh enak banget buat lo kayak duduk terus tetap natap kosong, atau enggak lo kayak merem sambil dengerin, karena sekalem itu lagunya, nggak jedak jeduk, nggak ada rap yang mungkin bagi ada beberapa pendengar yang nggak terlalu suka rap yang cepat atau yang agresif gitu ya. Gue suka instrumennya karena dia tuh kayak berbau oriental gitu, Asia gitu, kayak lebih dekat ke instrumen Jepang gitu loh. Gue nangkep vibe Jepang gitu karena judulnya juga Tokyo kan. Gue juga nggak tahu sih apa hubungannya, tapi kayak nyaman banget gitu loh di telinga kalau lo dengar berkali-kali pun gitu atau on loop. Terus selain itu walaupun kayak kalem gitu ya kan, tapi juga gue nggak tahu kenapa kayak nangkep unsur sedih atau unsur kayak kesepian, unsur kekosongan, yang mana kak menurut gue tuh dari segala mood menurut gue bisa cocok gitu loh sama lagu ini, dalam hal bukan masalah kayak kekosongan, kesedihan atau apapun itu yang berbau negatif gitu ya. Dia lebih ke kalau lo misalnya banyak pikiran, lo bisa nenangin dengan denger itu. Kalau misalnya kalau lo lagi kosong atau lo kayak lagi nggak tahu mikir apa, atau misalnya lagi ngeblank gitu, itu juga cocok gitu loh, jadi nggak overwhelming ya. Terus di sini tuh Namjoon sempat kayak ngomong gitu, jadi kayak gue nyari-nyari behind the scene-nya gitu tentang lagu ini. Gue pengen kasih tahu karena gue nggak hafal apa yang dia omongin. Bentar, gue bener-bener nyari, gue lupa untuk share. Jadi lirik lagunya Tokyo ini tuh dia bahasa Inggris semua, dan gue suka banget. Bukan berarti kayak gue nggak suka mereka ngomong Korea ya, cuman apa dari sudut pandang orang yang lebih ya dibandingkan bahasa Indonesia yang benar-benar ya bahasa ibu gue. Bahasa Inggris itu bahasa kedua lah ya, walaupun kayak gue juga masih perlu belajar gitu. Jadi pas denger tuh langsung kayak oke, gue bisa nangkep dari melodinya ditambah dengan dari liriknya gitu kan. Jadi
jadi nggak perlu nyari-nyari dulu gitu translate Korea ke Inggrisnya gitu. Terus liriknya juga nggak banyak, lebih banyak jeda kosongnya gitu loh. Jadi dia nge-rapnya soft atau kayak sambil ngomong gitu, terus habis itu instrumen kayak gitu, jadi lebih banyak melodi yang tanpa lirik. Oh ya nih, gue pakai website Genius sama websitenya Dulcet Bangtan, tapi di sini gue pengen bacain atau pengen kasih tahu tanpa gue citasi ya apa yang Namjoon omongin mengenai lagu ini. So dia bilang kalau dia tuh sengaja nggak kasih liriknya secara official atau dari dia karena dia pengen pendengar itu bisa kayak nangkep liriknya atau misalnya makna dari lagu ini beda-beda atau enggak ya, tersendiri gitu loh. Setiap pendengar bisa nangkap itu dengan nuansa berbeda atau makna yang berbeda tergantung dari kebutuhan pendengar itu gitu loh. Jadi seperti kayak kalau lo lagi kosong atau ada hal yang belum komplit terisi dari lo, diharapin kayak lagu ini bisa ngisi kekosongan itu gitu loh. Kayak gitu. Dan itu menurut gue jenius, sekaligus kayak bikin nyaman juga karena ya nggak ada harus saklek atau kaku gitu kan liriknya, dikunci gitu sama Namjoon, enggak. Jadi bisa tergantung pendengarnya mau mendengarkan lirik yang dia tangkap itu seperti apa gitu. Terus kayak gue langsung ke liriknya. Oh iya, jadi tuh walaupun bahasa Inggris kan berarti lebih gampang gitu kan, cuman kayaknya memang Namjoon tuh sengaja dibuktiin dengan liriknya yang banyak banget kata-kata yang bisa kita dengar tuh sama gitu loh suaranya atau pengucapannya, tapi katanya beda. Nanti bakal gue kasih lihat gitu apa aja kata-kata yang kayak bisa gue nangkep itu, bisa kata ini bisa kata ini gitu loh. Oh ya, terus selain itu kayak gue kagum banget, gue tuh nggak pernah kayak nggak kagum sama Namjoon untuk cara dia ngomong atau cara dia nge-rap gitu. Dia tuh bisa banget yang agresif, yang cepet gitu kan, banyak lagu-lagunya dia yang kayak gitu. Cuman dia juga bisa se-soft ini. Dia kalau udah lagunya soft itu udah yang bener-bener dia kayak ngomong sama lo gitu, dia kayak ada di samping lo atau di depan lo, kayak dia ngomong tapi lewat lagu. Tapi persamaannya yang agresif pun atau yang soft, dia selalu emphasize atau selalu nekenin gitu loh, kayak selalu memperjelas itu. Mungkin ada kan rapper yang mungkin kayak apa sih ini ngomong apa gitu. Nah kalau Namjoon tuh setidaknya tuh kayak lo bisa tahu kata-kata yang dia omongin gitu loh. Jadi naturalnya tuh memang entah mulutnya dia atau lidahnya dia, yang dia tuh kalau nge-rap tuh jelas gitu loh pronunciationnya, apalagi bahasa Inggris ya. Anak itu kayak seksi banget kalau ngomong bahasa Inggris. Cara dia beradaptasi dengan kayak aksen, bisa aksennya itu Inggris atau aksen Amerika, itu kayak ya ampun ini orang native, kayak orang asli gitu loh. Sempet kayak di bedah bahasa Inggrisnya sama Kak Sasha Stevenson, mungkin ada yang tahu. Jadi beliau itu yang orang mana ya, Kanada atau pokoknya orang luar, maaf kalau misalnya gue salah.
terus dia kayak jadi artis Indonesia dan dia punya channel YouTube untuk ngebedah orang-orang ngomong bahasa Inggris. Nah terus Kak Sasha tuh bilang ini orang native ya gitu, tapi Korea gitu, tapi selalu ada lah ya kayak yang salah. Dan beliau bilang untuk seorang Asia itu ya jarang lah ya seperti native kayak gitu ngomongnya, dan orang native pun juga pasti salah, ada yang salah gitu dari dia ngomong. Jadi berapa persen gitu ya, pokoknya lebih dari 90% deh, atau 90%an lah ya. Kak Sasha tuh masih predikat ke bahasa Inggrisnya Namjoon atau cara dia ngomong itu seperti native. Terus kan Kak Sasha nggak tahu kan BTS dan dia member BTS, terus kayak tapi ini orang kalau ngomong seperti kayak nge-rap gitu loh, cepet banget. Bukan juga cepet ya, tapi kayak ngerti gak sih kalau orang tuh suka udah terbiasa untuk memilih kata-kata kayak susunan katanya itu kayak udah naturalnya cepat gitu ya kan, jadi tanpa jeda juga kayak rapih gitu loh. That's Namjoon, jadi kayak non army aja tahu. Oke, dia banyak bacot banget kan soal Namjoon, soalnya anak itu memang kayak gue kagum banget sama dia. Oke. Gue masuk ke liriknya. Wake up in Tokyo, bangun di Tokyo, bangun di kota Tokyo. Di sini dibilang kalau Tokyo in Korean is Dongkyung, which share the same pronunciation as Dongkyung gitu, meaning longing, yearning, admiration, aspiration. It is thus possible to interpret this line as wake up from aspiration. Jadi ini kan udah dua makna menurut gue. Jadi wake up in Tokyo itu benar-benar bisa diinterpretasikan ya dia bangun di Tokyo, saat itu dia lagi di Tokyo terus dia bangun gitu kan. Atau wake up in Tokyo itu adalah bangun dari aspirasinya dia, atau kayak dia sadar akan sesuatu gitu. Jadi Tokyo itu bisa berarti dua, ya kan? Feel like a torso. Oke. Di sini gue dengarnya torso. TORSO, torso, bukan turiso. Jadi kalau dari Duyu Bangtan ini, Duyu Bangtan maaf. Dosen Bangtan itu di sini dia nulisnya tuh feel like a turiso. Jadi seperti merasa jadi turis gitu loh. Namjoon bilang kayak karena dia orang Korea ya kan, kalau interpretasinya seperti itu nyambung ke Tokyo yang kota, maka benar kalau turiso gitu kan, atau nyambung gitu dengan kalimat pertamanya. Jadi karena dia orang Korea, dia sekarang lagi di Tokyo, dia merasa dia seperti turis gitu, dia bukan orang asli Tokyo. Tapi juga bisa diinterpretasikan sebagai kata torso, benar-benar torso, TORSO. Gue pertama kali dengar pun juga torso, bukan turiso. Jadi torso itu adalah kayak kerangka tubuh manusia, istilah kerangka tubuh manusia yang gak ada kepala sama leher. Jadi kayak benar-benar cuma badan doang. Nah itu jadi bayangin kalau secara biologi kan kayak yang dikatakan meninggal gitu kan, itu kalau otak nggak berfungsi gitu. Jadi yang benar-benar vital di tubuh itu adalah otak gitu, bukan jantung gitu. Bukan berarti kayak nggak penting gitu kan, cuman otak itu sebagai pusat kesadaran kita, pusat kita tuh kayak oh kita hidup ya gitu, keberadaan kita gitu, eksistensi kita gitu. Jadi seperti dia kayak merasa jadi torso, jadi sesuatu yang nggak bisa mengendalikan diri. Banyak banget maknanya, kayak tidak bisa mengendalikan dirinya, atau tidak, dalam hal ini kayak tidak bisa tuh kayak memang udah takdirnya nggak bisa, atau ada sesuatu yang bikin dia nggak bisa gitu. Nah di sini menurut gue kalau dia merasa seperti torso, maka ada hal mungkin yang mengendalikan dia, atau
dia nggak punya kemampuan itu untuk mengendalikan dirinya atau apapun itu. I know it's time to go, kayak gue tahu kalau ini waktunya gue pergi. Di sini menurut gue kayak mungkin kalau diterjemahkan dalam hal yang pertama, kalau dia tuh orang Korea, dia lagi di Tokyo, ya itu berarti kayak dia harus pergi gitu. Jadi dia bukan orang yang menetap di situ gitu kan. Jadi dia seolah-olah merasa Tokyo itu bukan rumahnya dia. Dia harus pergi karena memang bukan rumah. Mungkin nggak merasa itu rumah gitu kan. Dalam hal yang kayak bukan tempat tapi suasana, kayak gue harus pergi gitu. Ada hal yang bikin dia harus pergi, alasan untuk dia pergi. Mungkin nanti kesimpulannya gue juga bakal narik ke sesuatu yang agak ekstrim sih. Oke, lanjut. I see Pinocchio wearing a poncho. Jadi gue melihat Pinocchio menggunakan poncho. Poncho itu kayak baju, jubah gitu nggak sih kalau menurut gue, kalau nggak salah ya. Poncho, sesuatu yang kayak ini loh, jas hujan yang ada jubahnya gitu buat kepala. Jadi kayak gue melihat Pinocchio menggunakan itu gitu. Dan oh ya gue lupa, jadi dia tuh juga kayaknya rapper Bangtan tuh, BTS tuh hobi Yoongi sama Namjoon tuh memang selalu gue perhatiin rima gitu loh, atau akhiran kalimatnya mereka kayak pantun gitu loh, a atau abi kayak gitu. Dan jadi kayak dari awal kan kayak Tokyo O, Toriso atau Torsoso, Tugo, Poncho, jadi akhirannya O semua. Tapi walaupun kayak gitu kayak kita bisa kita maksudnya bukan sekedar kayak ya biar bagus aja gitu kalau kedengarannya, tapi ya maknanya juga ada gitu loh. Nah di sini menurut gue kayak asli Pinocchio wearing poncho, jadi kayak kita tuh dikenalin atau kayak nggak familiar kan sama nggak familiar, otak gue lagi nggak sinkron. Kita kayak familiar gitu kan sama Pinocchio, jadi dia kayak ngasih pengantar nih, gue pengen hubungin sesuatu tentang Pinocchio ke lirik lagu gue gitu. Nah yang gue tahu kan kalau Pinocchio itu adalah boneka kayu yang dibikin oleh pemahat kayu yang gak punya anak, terus dia berharap ya itu mustahil gitu kan bagi dia saat itu, pengen dong dia hidup, dan dia akhirnya kan hidup jadi manusia gitu kan. Tapi kan sebelumnya dia tuh adalah boneka kayu yang hidup gitu loh, tanpa kayak benang untuk digerak-gerakin gitu. Nah menurut gue kayak ada hubungannya dengan torso tadi, karena Pinocchio itu dia itu hidup tapi dia bukan manusia gitu loh. Jadi kayak bukan manusia seutuhnya. Jadi kalau dikatakan nyata atau real itu enggak, tapi dia hidup. Jadi kayak di antara itu. Jadi enggak full bisa punya kehendak gitu atas dirinya. Ya. Terus that's me some time ago. Itu gue beberapa waktu lalu atau beberapa saat lalu. Jadi benar kan, maksudnya adalah dia ngubungin torso. Menurut gue kalau itu katanya torso ya kan dari Namjoonnya, tapi kan kita nggak tahu officialnya. Itu ada hubungannya banget dengan Pinocchio itu. Jadi dia merasa dia tuh seperti Pinocchio yang kayak gue tuh ya kalau dilihatnya memang ada kepala gue, ada otak gue, ada leher gue, kayak mereka berhubungan gitu kan. Tapi kayak gue merasa kayak gue nggak sekomplit itu jadi manusia gitu. Do I miss myself? Apakah gue kangen diri gue? Apakah gue rindu diri gue? Itu berarti kayak dia tuh kehilangan dirinya gitu loh. Tapi di situ dia bertanya gitu, apakah gue kehilangan gitu. Terus do I miss your face? Apakah gue kehilangan wajah lo? Itu bisa diterjemahkan dua juga.
dia tuh yang do I miss myself itu dia pakai sudut pandang dirinya, jadi kayak sudut pandang orang pertama. Nah kalau do I miss your face itu sudut pandang nggak secara langsung, tapi dia ngomong ke dirinya gitu loh, karena dia seolah-olah seperti torso, nggak ada kepala. Kepala itu ada wajah gitu kan, jadi kayak dia seolah-olah ya terpisah gitu loh. Jadi dia mengumpamakan wajahnya dia yang ada di kepala ya kan, di struktur kepala itu yang hilang sebagai sesuatu yang lain yang bukan dari dirinya, makanya dia pakai kata your atau kata kamu. Atau di sini juga bisa orang lain gitu loh, orang lain, entah benda lain, sesuatu lain yang bukan dirinya dia kangen atau dia rindu, dia pengen ketemu, dia merasa kehilangan akan sosok atau sesuatu eksistensi yang bukan dirinya gitu. I don't know, dia bilang gue nggak tahu, dia sendiri kayak nggak ngerti. Menurut gue kayak entah apa yang gue rujuk gitu loh, atau perasaan nggak nentu untuk yakinin kalau apa yang gue tanyakan tadi tuh bener gak sih gitu, kayak make sense gak sih, logis gak sih, kayak gitu. Life is a wave that sometimes you cannot see. Jadi hidup itu adalah gelombang, sebuah gelombang yang kadang-kadang lo gak bisa lihat. Menurut gue benar sih, kayak ya hidup itu kayak sesuatu yang lo lihat tapi juga nggak lo lihat gitu, artinya kayak lo nggak bisa prediksi dan lo juga nggak bisa apa ya, seolah-olah tuh nggak menentu gitu loh kayaknya sih. Tapi kayak gue nggak yakin untuk apa yang gue interpretasi di kalimat ini. Atau you cannot see di sini tuh bisa juga sih, di sini tuh bisa artinya melihat atau mengerti gitu loh. Jadi kayak lo nggak bisa ngerti apakah hidup lo yang lo lihat sekarang gitu loh. And ash is the thing that someday we all should be. Oke, jadi kalimat ini menurut gue yang sangat menegaskan sesuatu lain yang nanti gue simpulin terakhir setelah selesai liriknya. Jadi maksudnya adalah, dan abu atau ya abu itu adalah sesuatu yang suatu hari nanti kita akan semua seperti itu gitu loh, akan menjadi abu gitu maksudnya. When tomorrow comes, how different it's gonna be. Oke guys, gue langsung ngomong aja ya. Jadi maksud gue adalah kalimat ini tuh negesin gue akan kemungkinan lain, bukan hanya dirinya sendiri yang dia maksud, bukan hanya orang yang dia kangenin atau tempat yang dia kangenin gitu, misalnya soul gitu kan, tapi kayak eksistensi yang lebih besar dari dia. Gue nggak tahu ini terlihat logis atau enggak gitu lah, terkesan logis atau enggak, karena menurut gue abu di sini tuh seolah-olah mengingatkan gue sama kepercayaan lain yang kalau jasadnya kita itu sudah nggak ada gitu ya kan, atau mati gitu, jadi jasad itu nggak dikubur tapi kayak dibakar, dilakukan upacara ngaben kan, misalnya kayak di Bali. Jadi menurut gue kayak itu tuh menandakan kayak kematian dan menandakan kalau kemungkinan lagu ini tuh adalah dia itu seolah kangen akan eksistensi yang lebih besar dari dia. Mungkin bisa disebut sebagai Tuhan gitu kan, karena kayak setiap orang kan tergantung kepercayaan ya. Nah di sini Namjoon itu yang gue tahu gue lupa entah dia tidak beragama atau dia apakah dia ateis atau dia agnostik. Jadi apakah dia itu percaya Tuhan tapi dia
tidak memilih agama yang official udah ada, misalnya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, apapun itu, atau dia juga memang benar-benar nggak percaya Tuhan tapi dia tahu ada eksistensi gitu loh yang lebih besar dari dia. Nah, menurut gue kayak jadi kemungkinan lagu ini tuh selain yang gue omongin tadi adalah dia tuh seolah tuh pengen apa ya, dia sadar kalau dunia ini tuh kayak sementara, manusia ini tuh kayak juga nggak selamanya hidup gitu kan atau bernafas. Maka dia merasa kayak ada dimensi lain yang kayaknya itu kekal, dan akhirnya kayak gue kangen deh kesana. Artinya seolah-olah tuh dia mungkin secara nggak langsung meyakini kalau sebelumnya kayaknya gue udah pernah kesana, atau sebelum mungkin dia lahir di dunia dia udah ada di sana, tapi kayak akhirnya kayak dia percaya mungkin ada eksistensi yang lebih besar itu yang akhirnya menghadirkan mereka di bumi gitu loh untuk sementara, tapi nanti pulang lagi gitu loh. Jadi dia kayak kangen akan tempat yang kekal itu. I don't know, menurut gue ini adalah interpretasi yang paling absurd atau kayak liar. When tomorrow comes, how different it's gonna be. Ketika hari esok itu datang, bagaimana nantinya, atau kayak seperti apa perbedaannya, atau seperti apa hidup yang akan gue jalanin di hari esok gitu. Di sini tuh bisa sebuah kayak ketakutan, sebuah tapi juga sebuah pengingat gitu loh, kayak ya kita nggak benar-benar tahu kayak misalnya bakal kayak gimana kita gitu, bakal kayak gimana hidup kita, semuanya bisa serba berubah gitu loh. Why do love and hate sound just the same to me? Jadi kenapa gue merasa atau gue mendengar kata cinta atau kata benci itu adalah sesuatu yang sama, kayak nggak ada bedanya antara cinta dan benci gitu loh. Jadi kayak menurut gue di sini kayak menurut gue Namjoon nggak tahu ya apakah itu datang dari inspirasinya dia atau emang datang dari dianya sendiri gitu. Jadi maksud inspirasi dari luar atau buat atau dari dia mikirin itu gitu, dia ngerasain itu. Menurut gue kayak dia tuh kayak udah bisa disalahin nih interpretasinya. Maksudnya adalah dia kayak udah kenyang sama apa yang dia rasain di dunia ini gitu. Kayak gue udah tahu lah cinta itu kayak gimana, benci itu kayak gimana. Dan kayak ya udah gue kasih kesimpulan kalau semuanya sama. Mereka kayak cuma sebuah perasaan, sebuah ungkapan, tapi kayak gue nggak ngerasa ada bedanya lagi gitu loh. Jadi menurut gue itu kayak entah bosan sama perasaan-perasaan yang udah dia rasain selama hidup gitu loh, atau mungkin ada unsur lain yang gue nggak ngerti juga. Namjoon, I can't sleep, homesick, kayak gue nggak bisa tidur, homesick kayak gue kangen rumah. Di sini menurut gue bisa 3. Yang pertama tempat, kayak dia kangen Seoul, kayak rumahnya dia yang ada di Seoul gitu. Yang kedua dia kangen orang, kangen sosok orang yang kayak dia kangen, yang bikin dia nyaman. Karena rumah itu bukan berarti kayak tempat objek yang ditinggali, tapi juga kayak banyak hal kayak orang, suasana, memori, ataupun kayak eksistensi yang lebih besar itu. Kayak dia tuh pengen pulang gitu. Babe, I just wanna stay right next to you. Di sini gue bisa nangkep 2 kata. Jadi bisa kata babe atau kata but. Karena di sini Namjoon kalau ngomong di sini kayaknya dia memang sengaja kayak nggak terlalu jelas
atau ya bisa dimaknain dua gitu, babe or bot gitu. Jadi kayak enggak, bagian akhirnya tuh enggak terlalu dia tekenin gitu, jadi kayak bisa dua kata, bisa kata but atau kata babe, but tetapi babe itu sayang gitu ya kan. Nah jadi bakal bisa punya konklusi yang beda gitu kan. But kalau misalnya but I just wanna stay right next to you, jadi tapi gue pengen berada deket kamu gitu. Jadi menurut gue kayak berlawanan dengan kata kalimat sebelumnya yang kayak gue tuh kangen rumah, tapi misalnya Seoul gitu kan, tapi kayak misalnya gue lagi di Tokyo, tapi misalnya dia lagi di Tokyo kan, itu bukan rumahnya dia kangen rumah, dia pengen pulang, tapi dia merasa saat dia di Tokyo dia sama orang yang dianggap rumah atau orang yang bikin dia nyaman gitu kan, atau kayak suasana yang bikin dia nyaman kayak gitu. Tapi kalau misalnya kata babe I just wanna stay right next to you, sayang gue pengen sayang tapi gue hanya pengen kayak deket lo, samping lo gitu. Jadi kayak bisa aja orang gitu, if I could choose my dream I just wanna stay right next to you. Jika gue memilih untuk punya mimpi gitu, gue hanya pengen deket lo gitu. Oh ya, sebelum kalimat tadi gue juga bisa bilang kalau kata but di sini tuh bukan berarti juga berlawanan dengan kalimat sebelumnya yang apa tadi gue tuh nggak hafal, I can sleep homesick gitu, dengan kalimat yang but I just wanna stay right next to you. Jadi walaupun ada kata but di situ, itu bukan berarti berlawanan satu sama lain kalimat sebelumnya dan kalimat setelah but itu, tapi bisa aja dia kayak bisa sering digunakan sih, kayak gue capek tapi gue pengen tidur gitu. Jadi bisa aja kayak harusnya kan dan atau sehingga gitu, itu bisa aja menurut gue negesin gitu loh, atau nyambungin kalimat sebelumnya, jadi kayak mendukung kalimat sebelumnya yang dia bilang kayak gue pengen, dia nggak bisa tidur, dia merasa kangen rumah dan dia pengen pulang gitu, itu maksudnya. Stay right next to you itu adalah dia pengen cepet-cepet ke rumah, atau dia nggak mau kemana-mana selain di rumah kayak gitu. Terus tadi yang if I could choose my dream I just wanna stay right next to you itu, ya itu berarti kayak dia tuh sesimpel dia tuh pengen banget selalu di dekat sesuatu yang bikin dia nyaman, yang bikin itu rumah bagi dia, kayak entah orang, entah tempat, suasana. Dan gue nggak tahu kenapa gue lebih condong ke entah ke eksistensi yang lebih besar itu sih. Kayak di sini tuh walaupun ada kata babe, itu bukan berarti kayak dia nggak sopan sama eksistensi yang lebih besar itu gitu loh. Jadi kayak dia tuh pengen pulang, atau dia merasa, bukan berarti kayak dia pengen langsung pulang gitu ya kan, tapi dia merasa kayak gue sadar kalau gue di bumi itu cuma sebentar dan ada suatu dimensi lain yang kayaknya gue akan kekal di sana gitu, karena rumah gue bukan bumi tapi rumah gue dimensi sana. Yes, that's it. Gue nggak tahu ini apakah lebih lama. Oh yes, lebih lama durasinya. Itu tadi interpretasi dari lirik lagunya Namjoon yang Tokyo. Ya, terima kasih banyak udah dengerin, semoga suaranya kedengeran, dan sampai jumpa lagi di lagu ke-6 dan ke-7.